Salam sahabat Gardira, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan dalam kondisi yang berbahagia. Pada hari ini Adira Finance genap berusia 31 tahun. Saya sebagai wakil manajemen mengajak Gardira semua untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga bersama-sama mendoakan Adira tercinta dengan cara mengikuti doa bersama yang diadakan secara serentak untuk 5 agama di Adira Finance pada hari ini 13 November 2021 pada pukul 9. Gardira, saya berharap kita semua bersama-sama mendoakan dan juga memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh berkat-Nya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, dan juga masih bisa berkarya di Adira tercinta ini. Rekan-rekan Gardira, juga saya berharap di dalam doa ini kita memanjatkan doa yang tulus untuk mendoakan perusahaan kita tercinta agar kita masih bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis di Adira Finance. Tidak hanya kita untuk menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, tapi kita bersama-sama mendoakan karya-karya kita. Seberapapun kecilnya pekerjaan kita, saya yakin seluruhnya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Rekan-rekan Gardira, saya selalu percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan setiap pagi melalui kegiatan kita di pagi hari itu mendatangkan berkah tersendiri untuk perusahaan kita tercinta. Sehingga saya sangat berharap melalui doa bersama khususnya di hari ulang tahun Adira ini kita sama-sama memanjatkan doa agar kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkontribusi dalam bekerja dan juga kita mendoakan Adira Finance agar Adira Finance bisa berjalan lancar di dalam bisnisnya dan bisa menemukan kejayaan-kejayaan berikutnya karena memang berkat dari Tuhan. Saya juga ingin mengingatkan kembali rekan-rekan Gardira, setiap pagi mari kita sebelum bekerja kita memanjatkan doa bersama-sama melalui agamanya masing-masing. Walaupun kita saat ini dengan keterbatasan karena COVID-19, kita semuanya tidak dapat berkumpul dalam satu tempat, tetapi saya yakin dengan memanjatkan doa bersama-sama Tuhan akan mendengarkan kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan Gardira semua, selamat ulang tahun buat kita semua. Dan juga saya berharap agar kita semua dalam kondisi sehat dan dapat bersama-sama berkontribusi kepada Adira Finance sehingga kita bisa semakin tumbuh sesuai dengan tema ulang tahun Adira di tahun ini, yaitu tumbuh bersama sahabat. Selamat ulang tahun Gardira semuanya dan semoga doa-doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjibil qara wa tuqda bil wajhatun al barakat usnul hawatim wa yusaskal gawam karimi wa alal wasabi fi kulamati wa nafasim bi kulli maklumilaka. Amma ba'd, jamaah dimanapun berada, lebih khusus kepada sahabat Gardira dimanapun berada. Alhamdulillah momen hari ini kita sama-sama memperingati ulang tahun Adira yang ke-31. Luar biasa. Nah, maka hari ini kita sama-sama memuji Allah dengan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang luar biasa. Bahkan walafiat yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa mengisi usia kita, umur kita, dalam hal ini kesehatan kita untuk dalam hal beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dalam hal ini alhamdulillah kita sama-sama berkumpul dalam rangkaian acara yakni peringatan ulang tahun Adira yang ke-31. Untuk itu sahabat Gardira dimanapun berada, tema kita kali ini kita akan bahas tentang momentum untuk tumbuh bersama sahabat. Sekali lagi momentum untuk tumbuh bersama sahabat. Nah, kalau berbicara tentang yang namanya
bagaimana kita bisa tumbuh, tapi bukan hanya diri kita, bagaimana kita bisa baik, bukan hanya diri kita, tapi bagaimana kita bisa baik bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya sahabat Gardira dimanapun berada, pasti sudah merasakan kehadiran Adira di tengah-tengah kita, bisa membantu kita, bisa memudahkan kita untuk meraih atas apa yang kita inginkan, dalam artian kita lama cita-citakan. Dan sebenarnya saya juga pernah merasakan seperti itu ketika pertama kali saya mengambil kendaraan motor juga dari Adira kasih. Nah, buat kita semua berbicara tentang momentum bagaimana kita bisa tumbuh bersama sahabat. Ini sebenarnya gini, tujuan penciptaan kita tiada lain untuk menyembah Allah. Kemudian bagaimana kita bisa amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang berikutnya adalah menjadi inni ja'ilun alifatan fil ardi. Jadi kalau berbicara tentang tujuan hidup itu dalam artian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah, tapi amal ma'ruf nahi munkar, bagaimana kita menyerukan kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, untuk itu bagaimana kepada sahabat Gardira untuk bisa belajar atau bersama-sama kita membuka wawasan kita perihal tentang bagaimana kita bisa bukan hanya sukses sendiri, bagaimana kita bisa baik sendiri, tapi khairun nas ampahulin nas, bagaimana kita saling memperbaiki, bukan hanya baik pada diri kita, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain. Ada sosok sahabat Rasulullah SAW yang bernama yakni Abdurrahman bin Auf, yang luar biasa, sahabat yang sangat kaya. Tapi waktu beliau meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Madinah, hartanya tidak dibawa. Hartanya tidak dibawa. Berarti beliau mulai dari nol lagi. Tapi ketahuilah, ketika beliau sampai di Madinah, orang-orang Ansor dalam artian penduduk Madinah itu menawarkan untuk diberikan rumah, diberikan uang, diberikan pasangan dan sebagainya. Mereka pada menawarkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kasih saya, tunjukkan saya di mana pasar. Maka dari sinilah kita bisa belajar sosok sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf sukses bukan karena berharap kepada manusia, tapi bagaimana dia berusaha untuk mencari rezeki dengan tangannya sendiri, dengan berusaha untuk menolong sesama. Dan dalam hal ini Abdurrahman bin Auf datang ke pasar, bagaimana bisa beliau mencari karunia Allah, terus bisa menjadi orang sukses, lalu bisa berbagi. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang kesuksesan sosok Abdurrahman bin Auf, bagaimana bentuk keyakinannya. Sekali lagi, keyakinannya bukan berharap kepada manusia, bukan bergantung kepada manusia, tapi bergantungnya kepada Allah. Doa, kemudian usaha, jangan lupa tawakal, dan yang paling penting lagi adalah keyakinan. Sosok Abdurrahman bin Auf itu sosok sahabat yang luar biasa karena mohon maaf, beliau sampai bersedekah, berbagi sebanyak-banyaknya. Dalam satu riwayat dikatakan sampai beliau berkurban atau bersedekah kepada orang-orang pada saat itu adalah sampai ratusan, 500 kuda, 1.500 onta. Itu luar biasa. Nah, dalam hal ini wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Jadi jangan pernah takut miskin. Setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam diri kita bagaimana ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan kekurangan, sehingga ada bentuk ketakutan padahal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Semua sudah diatur rezekinya. Tinggal bagaimana kita memanajemen, mengatur pola hidup kita, pola pikir kita. Dalam artian gini, banyak orang berharap untuk diberi. Tapi saya tahu dari semua sahabat-sahabat Gardira dimanapun berada, lebih baik aku berusaha dengan tanganku. Bagaimana aku bisa menggapai keinginanku dengan cara walaupun nyicil dan sebagainya, tapi itu luar biasa. Bagaimana aku bisa mendapatkan dari usahaku, harapanku, keyakinanku bahwa aku bisa, aku mampu. Ini luar biasa. Makanya mohon maaf harus saya sampaikan,
ketika seseorang itu ada niat untuk berusaha, karena Allah membantu. Allah membantu 3 jenis manusia. Yang pertama, Allah membantu kepada orang yang mengurus agama Allah. Siapa yang mengurus agama Allah, Allah akan bantu dia. Yang kedua adalah orang yang ada keinginan untuk melepaskan dirinya dari hutang. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita ada, saya harus aturkan seperti ini, aturkan seperti ini, aturkan seperti ini. Jadi ada usaha untuk dalam hal ini untuk berkeyakinan, insya Allah aku mampu, aku bisa. Bukan berputus asa dari bentuk keyakinan ini. Yang berikutnya adalah orang yang ada keinginan untuk menikah. Yakin Allah akan bantu. Jadi 3 golongan manusia ini akan dibantu oleh Allah. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi atas bala bantuan Allah itu dengan pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik. Nah, usahakan jangan berpangku tangan. Belajar dari sahabat-sahabat Gardira dimanapun berada. Senantiasa berkumpul, senantiasa mencari ilmu, senantiasa memperbaiki diri. Itu yang paling penting. Sosok Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bagaimana sosok kemuliaan karena kedermawanannya. Sekali lagi, karena kedermawanannya. Karena atas apa yang kita miliki hanya titipan dari Allah. Jadi jangan pernah berkata bahwa ini milikku, tidak. Hanya sekedar titipan. Tapi alangkah ketika kita mendapatkan sesuatu, tangan yang paling mulia adalah tangan yang mencari dengan tangannya sendiri. Ini yang paling penting. Karena banyak orang, nauzubillah, subhanallah, berharap bergantung kepada orang lain. Tapi kita harus berusaha. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana kita bisa sukses, belajar dulu dari sosok kisah-kisah zaman terdahulu. Tidak apa-apa kita baca biografi seseorang, autobiografinya, atau apa sejarah, atau apapun, supaya kita bisa belajar kesuksesan daripada orang lain. Nah, dari sinilah sahabat-sahabat Gardira dimanapun berada, pasti dengan adanya perkumpulan seperti ini, kita bisa belajar berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan tidak ada salahnya kita bagaimana bisa membantu sesama sahabat Gardira dimanapun berada. Nah, kalau berbicara tentang kesuksesan itu sendiri, maka sebenarnya kebahagiaan kesuksesan itu ketika kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, dalam hal ini ada namanya semangat. Semangat. Bagaimana kita bisa semangat? Jangan lemas. Hidup ini, ya Allah, ini adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, dan kita termasuk orang yang terpilih untuk bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, makanya ada beberapa sebenarnya yang harus direnungkan. Ketika kita bisa semangat, kenali diri kita sebenarnya. Bagaimana potensi diri kita sehingga kita menjadi semangat. Buat agenda, buat jadwal, buat prioritas, skala prioritas dan sebagainya. Buat aturan kehidupan, artinya mengatur hidup kita hari ini apa yang saya lakukan. Kalau perlu buat jadwal, buat agenda, pokoknya itu. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita, apa-apa yang kita mau, kekurangan kita, apa-apa yang akan kita capai. Jadi itu juga bagian daripada bagaimana kita bisa semangat. Jadi sebenarnya kiat untuk mendapatkan tetap semangat walaupun dalam keadaan situasi apapun, sebenarnya ini yang paling penting juga. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak menyenangkan, maka kita alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang diuji itu mungkin dia marah karena reaksi tubuh. Tapi bagaimana dia bisa naik kepada derajat yang kedua, yakni bersabar atas ujian itu. Kemudian ridho atau menerima ketentuan yang Allah berikan padanya. Jadi ini paling penting juga nih, bagaimana kita bisa menerima ke takdir atau ketentuan dari Allah. Ada yang paling penting lagi, yang keempat ini, apa itu? Bersyukur atas segala sesuatu. Makanya semangat dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Jadi kita tidak mengeluh, jangan mengeluh, tapi kenali diri kita. Sekali lagi, kenali diri kita. Dengan mengenal diri kita sebagai hamba, ada yang mengatur kita, Allah, ada yang melindungi kita, Allah, ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, sembahan manusia, yang menguasai manusia. Jadi 3 titik ini
yang menguasai, yang mencipta, yang menyembah. Adalah artinya kita menyembah kepada Allah. Nah, dalam hal inilah kenali diri, engkau akan mengenali Tuhanmu. Nah, bagaimana posisi kita sebagai hamba. Dan jangan lupa, kita sudah punya potensi, tapi harus juga jangan lupakan berdoa. Ingat, doa itu ada tiga macam ya. Ada doa lewat ucapan, ada doa lewat perbuatan, dan ada doa lewat isyarat, bentuk isyarat. Dan dari sinilah kita bisa mengenal diri kita. Lalu ada yang namanya berdoa. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang berdoa dengan pakai ucapan, permohonan, itu luar biasa. Suatu bentuk semangat, pemicu diri kita untuk bisa semangat. Karena kita tidak sendiri. Ada Tuhanku, ada Allah, ada yang menguasaiku, ada yang mengaturnya kehidupan ini. Jadi tidak usah ragu. Yakin Allah membantu kita. Sekali lagi, yakin Allah membantu kita. Allah tidak akan mungkin mengecewakan hambanya. Jadi siapapun yang meminta, Allah akan kabulkan permintaannya. Makanya ada lagi nih buat kita semua. Ada doa lewat ucapan, ada doa lewat perbuatan. Kesungguhan, memperlihatkan kesungguhan. Memperlihatkan kemampuan. Ini luar biasa. Ini sehingga timbul kekuatan, semangat di dalamnya. Aku bisa, aku mampu. Nah, orang bisa mengetahui ada target dan sebagainya. Itu membuat semangat. Alhamdulillah, sudah separuh perjalanan. Alhamdulillah. Jadi ada bentuk semangat. Nah, apalagi mohon izin, yang ketiga adalah bentuk isyarat. Bagaimana kita, mohon maaf, doa bentuk isyarat itu adalah pengharapan. Sekali lagi, pengharapan dan bentuk keyakinan yang luar biasa. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau di Indonesia ada namanya tumpengan. Itu adalah bagian daripada bentuk doa lewat isyarat. Isyarat nasi kuning lah, isyarat warna lah, isyarat kacang panjangnya ada. Jadi itu bentuk adalah isyarat, doa dalam bentuk isyarat. Ada lagi nih buat kita semangat, senantiasalah berada dalam kebaikan. Ingat, dosa itu menggelisahkan hati. Dosa itu berusaha untuk ngumpet supaya tidak ketahuan. Itu dosa. Sementara kebaikan, ya santai-santai aja. Jadi orang yang akan jauh lebih semangat jikalau tidak ada yang diumpetin. Jujur dalam bertindak, jujur dalam berbuat, jujur dalam ucapan, jujur dalam hati, jujur pikiran. Semua jujur. Jadi itu yang paling penting juga. Jadi usahakan senantiasa berada dalam kebaikan, di tempat yang baik, dalam posisi yang baik, berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, seperti dengan sahabat Gardira dimanapun berada. Ini luar biasa, Adira mempertemukan kita. Ini namanya rahim kita adalah rahim Adira yang membuat kita bisa berkumpul seperti ini. Ada lagi buat kita semua adalah bagaimana cara mendapatkan pengampunan. Sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pengampunan. Karena begini, kadang-kala kita kurang semangat karena merasa ada sesuatu yang ganjal pada diri kita. Bagaimana kita tidak berdamai dengan diri kita. Apalagi ada namanya tidak berdamai kepada sesama. Nah, ada bentuk kebencian. Makanya orang yang kaya itu adalah orang yang merasa bahagia. Orang yang kaya itu adalah orang yang tidak punya musuh. Orang yang kaya itu adalah orang yang pandai memanfaatkan atas apa yang Allah berikan. Biar kecil, tapi dimanfaatkan. Biar sedikit, tapi berguna. Itu yang kita harapkan. Nah, buat kita semua, sahabat Gardira dimanapun berada, ayo semangat untuk meraih pengampunan. Dan wasari ila mugfirati min rabbi wa jannatul ardu samawat huiddat lil muttaqin. Bersegera. Jangan telat. Cepat. Nah, dalam memohon ampunan kepada Allah, kita harus cepat. Salat cepat salat. Artinya cepat melaksanakan salat, jangan telat. Tobat disegerakan, bayar utang disegerakan. Jangan sampai sudah jatuh tempo, atau kalau perlu buat target pencapaian dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang berikutnya, cepat-cepat menikah. Jangan sampai telat nikah, karena sebenarnya ketika kita telat nikah itu padahal sudah saatnya untuk menikah. Sebenarnya yang rugi adalah diri kita, karena nanti kelak kita punya anak kita masih butuh dana dari kita, tapi ternyata maaf saya harus katakan kita sudah tua dan sebagainya.
Jadi yang keempat ini adalah cepat-cepat bersegera nikah. Jangan telat, jangan terlambat. Jadi cepat-cepat salat, cepat-cepat tobat, cepat-cepat bayar utang, cepat-cepat untuk dalam artian pernikahan, menikah. Jangan perlambat, segerakan, jangan persulit, mudahkan. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Yakni cepat-cepat kuburkan jenazah. Artinya orang mati supaya tidak jadi fitnah. Nah, dalam hal ini cara untuk mencari pengampunan, berdamai dulu dari diri kita. Lupakan keburukan orang, ingat kebaikan orang. Sehingga engkau menjadi orang pemaaf. Sementara kalau diri kita ingat kesalahan kita, lupakan kebaikan kita, sehingga kita menjadi orang yang ikhlas dan orang yang ibaratnya tawadu. Nah, ini lawan daripada kesombongan. Tidak ada nilai kesombongan pada diri kita. Nah, itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan ampunan, pengampunan dari Allah, keselamatan dari Allah. Nah, apalagi buat kita semangat. Yang membuat kita semangat adalah selalu ingat akan diri kita, keburukan kita, lupakan kebaikan kita. Jadi ingat keburukan yang pernah kita lakukan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga semangat karena kita bisa karena biasa. Untuk itu banyak latihan, banyak belajar, banyak latihan, banyak berteman dengan orang-orang baik. Sehingga insya Allah semangat itu timbul karena adanya ibaratnya kekuatan pada diri kita karena adanya keyakinan, kekuatan pada tubuh ini karena adanya keterampilan, kekuatan dengan adanya teman-teman untuk saling membantu kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jadi dalam hal ini buat sahabat Gardira dimanapun berada, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita untuk bisa menjadi sosok yang namanya tumbuh bersama sahabat. Nah, ini momentum tumbuh bersama sahabat. Jadi bukan baik sendiri, tapi bagaimana kita bisa baik kepada sesama manusia. Sahabat Gardira dimanapun berada. Nah, kalau berbicara tentang ulang tahun Adira yang ke-31, saya pribadi mengucapkan selamat dan luar biasa. Berarti ini nilai keikhlasannya luar biasa karena sudah mencapai usia ke-31. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, kesuksesan bisa bertahan sampai di usia ke-31, mudah-mudahan sampai 300 dan seterusnya. Karena Adira itu tidak sendiri, ada sahabat Gardira, ada orang-orang yang mencintainya, dan ada orang yang memang niatnya untuk membantu, dan ada juga niatnya supaya tidak menjadi orang yang mohon maaf saya harus pinjam kata-kata ini, bergantung kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya yang harus kita camkan, bahwa sebenarnya ketika kita ada keinginan untuk menghilangkan diri kita dari jeratan utang atau permasalahan hidup, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Karena di sisi lain tidak ada putus asa pada diri kita. Karena hati-hati, dosa yang terbesar termasuk adalah dosa berputus asa. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam ketika kita putus asa. Nah, sahabat Gardira dimanapun berada, kita tidak sendiri, kita ada teman. Ayo sharing, ayo beri masukan, ayo saling membantu, ayo saling mengajak, ayo saling mengingatkan. Inilah pentingnya adanya persahabatan seperti itu. Makanya mohon maaf, saya harus sampaikan bahwa apa yang kita lakukan, kebersamaan ini luar biasa. Jadi gini, jangan pernah merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, tapi muliakan diri kita, karena kita kan orang-orang pilihan, sudah diberikan oleh Allah dalam artian umur yang panjang, kesempatan untuk hidup, kesehatannya luar biasa. Alhamdulillah kita bisa lalui berbagai macam permasalahan. Ya Allah ya Karim, yang namanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya, pasti atas kemampuannya sendiri, artinya kekuatannya. Karena kita memohon pertolongan dari Allah, tuntunan dari Allah,
Makanya ketika kita berkata astagfirullahaladzim, sebenarnya sudah merendahkan diri kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, saya harus katakan ini, orang yang berhasil itu bukan hanya berhasil di dunia, tapi berhasil di akhirat. Dan orang cerdas itu adalah orang yang mengingat akan akhirat. Kenapa dikatakan cerdas orang yang mengingat akan akhirat? Karena otomatis mempersiapkan kehidupan yang lebih panjang kan. Ya, itu seperti itu. Nah, buat kita semua, satu hal, belajarlah dari orang-orang di sekitar kita. Iya, itu adalah guru. Pengalaman adalah guru. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, kesuksesan, kebaikan, bangkit, ataupun yang disebut dengan ibaratnya kita ini tumbuh. Jadi jangan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga bisa mengajak-ajak orang di sekitar kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa titipan yang harus saya sampaikan. Titipan bagaimana kita bisa menjadi orang sukses ya. Belajar dari kisah Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan rumah, ditawarkan harta, tapi justru beliau meminta, tunjukkan aku di mana pasar. Jadi ada usaha sebenarnya. Jadi kenapa saya ambil sosok figur Abdurrahman bin Auf? Ya, sosok yang tidak mau berharap. Kebayang nggak hartanya di Mekah ditinggalin? Ya, hartanya di Mekah ditinggalin. Nah, itu sebenarnya. Kemudian bagaimana kiat kita tetap semangat dalam situasi apapun. Karena sebenarnya gini, bisa jadi menurut kita jelek, tapi itu menurut Allah itu bagus. Ya, ketika orang berkata kenapa aku seperti tidak, itu sudah diatur demi kebaikan kita. Karena tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi tetap semangat. Nah, apakah aku bisa? Yakin bisa. Yakin mampu. Karena sudah ditakar semua. Rezeki sudah ditakar. Usia sudah diaturkan. Ada namanya ajal. Tapi bisa jadi kita minta dipanjangkan umur. Apa itu kebaikan kita? Dengan adanya kebersamaan, ini luar biasa. Untuk itu, sekali lagi, kita tetap berbaik sangka akan kehidupan. Itu paling penting. Kemudian ada target hidup. Ada target, harus bikin. Entah itu jangka pendek, entah itu jangka panjang. Minimal gini, bagaimana besok, kegiatan saya besok sukses. Itu aja. Sebelum tidur, atur dulu. Apa yang harus saya kerjakan besok? Di mana aku besok? Apa yang harus saya lakukan besok? Kalau itu luar biasa loh. Orang yang mengingat akan kegiatannya supaya tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang mohon maaf diambil haknya. Itu yang paling penting juga. Karena mohon izin saya harus katakan kepada semua sahabat Gardira dimanapun berada, ayo semangat. Dan spesial hari ini kita sama-sama berkumpul sahabat Gardira untuk dalam rangkaian ulang tahun Adira yang ke-31. Mudah-mudahan jadi berkah. Berkah itu menetap dan menyebar. Bukan hanya kita, tapi juga menyebar buat sesama. Maka itulah yang disebut dengan mohon izin adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Kadang-kadang apa? Bisa bermanfaat bukan hanya dirinya, tapi bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Ada orang mencari nafkah ya supaya tidak ngemis, tapi ada orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang mencari nafkah bukan lagi untuk dirinya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, anaknya, anggota rumah tangga, anggota keluarganya, istri dan sebagainya. Dan ada juga orang bekerja mencari nafkah, bagaimana dia bisa berbagi kepada sesama. Pertanyaannya, kita berada di mana? Apakah berada yang hanya supaya tidak jadi beban, atau bisa membantu, artinya memenuhi kebutuhan, atau bisa menafkahi, berbagi kepada orang terdekat kita yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian ada lagi bagaimana kita mencari nafkah adalah supaya kita bisa berbagi. Semakin banyak yang kita beri, semakin banyak orang yang kita libatkan, semakin bagus. Makanya kita jangan sendiri menikmati kebaikan yang Allah berikan kepada Adira. Lalu Adira, sahabat-sahabat Gardira ataupun siapapun yang penyebab terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Untuk itu saya Ustadz Maulana
mengucapkan selamat ulang tahun buat Adira yang ke-31. Baik, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan kemuliaan dan kebersamaan ini insya Allah mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kesuksesan, menjadi produktif, sekali lagi menjadi produktif. Karena sekali lagi doa itu bagaimana kita bisa memperlihatkan, bisa menghasilkan atau bisa tawakal, ketaatan kepada Allah, bahkan ada bentuk keyakinan. Kalau orang berdoa tanpa yakin untuk berdoa, itu yakinlah tidak sepuas dengan orang yang lebih khusyuk dalam keadaan berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan, kemuliaan kepada Adira yang ke-31, yang Allah anugerahkan keberkahan padanya. Ya Allah, berikanlah kami kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Ya Majidu ya Wahidu la tuzil anna nikmatan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Lebih khusus seluruh sahabat Gardira dimanapun berada, dan lebih khusus lagi Adira yang ke-31. Ya Allah, anugerahkanlah kemuliaan, tambahkanlah kebaikannya, mudahkanlah rezekinya, dan berikanlah umur yang panjang lagi berberkah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ridhamu, rahmatmu, serta kasih sayangmu. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan, untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, tuntunlah kami, ingatkanlah kami dikala kami lupa, dikala kami hilap, dikala kami berbuat kesalahan, nauzubillah summa nauzubillah, dikala kami berbuat dosa, hindarkanlah kami dari perbuatan yang keji dan mungkar. Keji yang menghinakan diri kita, kemungkaran itu yang bisa merugikan orang lain. Ya Allah, jadikanlah sahabat-sahabat Gardira dimanapun berada mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan perlindungan, dimudahkan rezekinya. Lebih khusus kepada Adira yang ke-31, semoga diberikan kemuliaan, keberkahan dari setiap usahanya, dan semua yang terlibat di dalamnya diberikan kemuliaan, keberkahan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Lindungilah kami dari segala membahayakan yang ada di langit dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita, dan jaya selalu, berkah senantiasa kepada Adira di usia yang ke-31 adalah usia yang luar biasa. Menandakan Adira itu matang, Adira itu berpengalaman, Adira itu betul-betul ikhlas karena bisa bertahan sampai 31 dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan atau berada dalam kebaikan. Sahabat Gardira dimanapun berada, bahagia ketika melihat orang bahagia. Sedih melihat ketika ada timbulnya kepekaan jika ada keluarga kita atau orang terdekat kita atau orang di sekitar kita bersedih, ayo atau kekurangan kita bantu. Mudah-mudahan jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.